Sudah bisa dimulai, Pak Sparta? Oke, silakan mulai, Mbak. Rapat Baik, masih Pak. berlangsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Dr. Sparta, SEAKME CE, Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School, yang terhormat Bapak Dr. Erik Wijaya, Kaprodi Manajemen, Ibu Dr. Wiwi Idawati, Kaprodi Akuntansi, Bapak Dr. Bambang Budijana, Kaprodi MKP Syariah, Ibu Meta Andriani, Sekretaris Prodi Manajemen, Ibu Puspita, Sekretaris Prodi MKP Syariah, dan mahasiswa-mahasiswi yang mengambil skripsi pada semester genap tahun akademik 2021-2022. Baiklah, langsung saja mari kita dengarkan paparan dari Pak Sparta terkait sosialisasi penulisan skripsi untuk semester genap tahun akademik 2021-2. Silahkan Pak Sparta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dian atas kesempatannya, dan saya mengucapkan juga kepada adik-adik mahasiswa selamat datang atas pertemuan ini, dan selamat hormat juga kepada Prodi yang sudah membantu kami selama ini, seperti Bapak Dr. Rik Wijaya, mungkin sudah datang Rik Wijaya, Kaprodi Manajemen, kemudian Ibu Dr. Wiwi Idawati, Kaprodi Akuntansi, kemudian Bapak Dr. Bambang Budijana, Kaprodi KPS, kemudian juga Ibu Meta Andriani sebagai Sekretaris Prodi Manajemen, kemudian juga Pak Rizal, Nofrizal sebagai sekretaris staf khusus Sekretaris Prodi Akuntansi, kemudian juga kepada Bu Puspita, Sekretaris Prodi MKPS, dan teman-teman lainnya yang hadir pada hari ini. Hari ini mungkin ini karena mulai jam 5, mungkin saya akan mempercepat aja ya. Nanti silakan bertanya dan mungkin ditambah oleh Kak Prodi. Untuk itu saya minta izin share ya presentasi kepada adik mahasiswa supaya lebih tersistematis ya. Udah kelihatan semua, udah ya? Ya. Udah, Pak. Oke, jadi ini kan series program S1. Sebenarnya kita ada punya 2 program ya, program skripsi dan program non skripsi. Program skripsi itu kalau di S1 itu sebenarnya mahasiswa itu cenderung kalau tanpa skripsi rasanya kok ada kurang ya, lulus S1 tapi tanpa skripsi. Kalau yang non skripsi itu yang nggak pakai skripsi, jadi diganti dengan mata kuliah. Nah, cuma kalau saya sampaikan ya, saudara, non skripsi itu biasa untuk program-program diploma sih, program diploma. Nah, skripsi itu programnya satu keilmuan, kita kan keilmuan ya. Nah, skripsi sebenarnya bermanfaat bagi adik mahasiswa ya. Itu proses skripsi itu sesuatu yang tidak akan adik mahasiswa temukan di tempat lain ya. Jadi sekali adik tidak mengambil proses skripsi, hilanglah momen tersebut. Sangat penting. Kenapa? Karena skripsi itu adalah suatu proses melatih adik-adik untuk berpikir sistematis ya. Jadi dibutuhkan dalam pekerjaan sekarang nanti. Jadi kalau kita lihat di praktik itu, saya sebagai manajer atau CEO perusahaan itu pasti saya bisa bedakan anak diploma sama S1 keilmuan itu di mana. Di segi mencegah permasalahan itu. Permasalahan. Kalau di S1 itu dia sangat sistematis mulai dari meneliti dari mana sih, kenapa timbul seperti ini, apakah permasalahannya memang itu masalahnya, kemudian background keilmuannya dia harus punya, cari materi-materi, kemudian cari kasus-kasus sama tempat lain, dari situ dia itu mulai ke lapangan, ya, ke lapangan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa, di situ diolah datanya, dan ambil kesimpulan itu nanti dari fakta yang ada itu mungkin dia memberikan wah penyebabnya ini penyebab, dan solusi ada pikir kebijakan baru. Tapi kalau diploma enggak ya, diploma kalau ada masalah itu ya orangnya pekerja, terus masalah dia langsung kerja aja, nggak lihat apakah itu penyelesaiannya, nggak lihat dia itu, nggak lihat, nggak apakah ada ilmunya, nggak lihat juga.
apakah perlu ke lapangan, dia nggak penting. Mungkin dia pakai common sense aja itu begini. Nah, itu beda diploma sama keilmuannya. Beda. Nah, di tataran perusahaan, kalau saya di CEO ya, saya bagi karyawan itu dua ya. Satu, karyawan yang mempunyai jiwa kepemimpinan, kreatif, thinking, dan punya inovasi. Itu orang-orang yang bertipe yang lulus skripsi itu. Nggak jaminan juga sih ya skripsi itu disebut. Tapi paling tidak wajibnya harus skripsi lah. Yang kedua, tipe pekerja. Pekerja diploma itu. Tipe pekerja diploma. Maka saya sarankan saudara, kalau kalau punya kemampuan, ambil jalur skripsi. Kalau sudah tipe pekerja teknis ya, ambillah non skripsi. Ya. Nah, sudah dan jumlah manusia di dunia ini mungkin 98% itu tipe pekerja. Ya, hanya 2,5% dari, kalau kita di Indonesia ini, kalau 200 juta penduduk, 2,5% di situ mungkin 0,sekian% yang mampu seperti itu. Sebagian besar pekerja. Kenapa pekerja lebih banyak? Karena pekerja itu yang menghidupkan dunia ini, pekerja itu. Nah, pemimpin itu kan membawa banyak pekerja. Jangan dibalik ya, pemimpin banyak, pekerja sedikit. Nggak jalan dunia ini. Nah, penting juga, maka program diploma itu penting, sebenarnya penting. Tapi karena kita keilmuan, ada tipe manusia yang bekerja nyasar ke S1 keilmuan, silakan aja ambil skripsi, nggak apa-apa. Berarti kan sejarah juga ya. Ya, bisa jadi manusia itu sekarang di tim pekerja, waktu dia bekerja tipe pemimpin, bisa juga muncul seperti itu. Jadi nggak ada halangan ya. Maka itu penting ya, dalam kita skripsi itu jangan sekedar saudara skripsi itu lulus saja, jangan ya. Jadi gunakan sebaik-baiknya proses di mana sudah bisa mengumpulkan problem ya. Di bab 1 problem, kenapa muncul problem seperti itu. Udah juga ungkapkan saya punya ilmunya untuk mencari masalah itu ya. Kalau nggak ada ilmu, saya bisa belajar sama orang sudah pengalaman, penelitian sebenarnya relevan ya. Dari situ saya bisa menulis hipotesis, itu bab 2. Bab 2. Dari situ bolehlah mendesain penelitian. Berisiap itu alat-alat kita gunakan kalau kita lapangan seperti apa. Bagaimana kita menganalisis datanya. Itu bab 3. Bab 3 ya. Nah, udah siap di penelitiannya, sampel udah 7 sudah ada. Orang yang misalnya cabang kita, misalnya masalah cabang di Aceh, jangan pergi ke Medan ya. Masalah di Aceh, jangan pergi ke Medan. Dan kalau kaji itu jangan pakai tangan kosong aja dong. Buat data-data kita untuk mereka data itu gimana, wawancara gimana, kalau ada data pakai Excel gimana cara ngolahnya, indikatornya seperti apa, dibawa dong, jangan pakai itu aja. Itu bab 3 itu Mas, bab 3. Sebelum kita berangkat siapkan itu. Nah, setelah ke lapangan kita efisien waktu ya, langsung ke sasaran. Nggak kemana-mana cari dulu, cari habis waktunya ya. Habis waktu itu bab 4, kita mengambil data lapangan, kita balik ke Jakarta, kita olah datanya, kita bagi simpulan, kita bisa simpulkan ini penyebabnya, ini masalahnya, ini penyebabnya, pangkalnya seperti ini, dan kita berbeda dengan perusahaan lain, sehingga perlu kebijakan seperti ini. Nah, itulah skripsi, itu bab 4 dan bab 5 kesimpulan seperti apa, implikasi seperti apa. Udah, itu nggak dimiliki oleh program diploma Mas ya. Program diploma nggak akan seperti itu, dia bekerja aja. Kalau ini kenapa seperti ini kerjanya ya, bisa ada ini masa butuh mobil, kenapa masa butuh mobil, nggak penting buat dia, karena sudah ada informasi butuh mobil, dia bikin mobil, desain mobil, begitu jadi dia lempar mobil ke bagian marketing, laku nggak penting buat dia ya. Nah, kalau seorang pemikir, dia memikirkan semua hal ya, itu yang penting. Jalur skripsi itu penting ya, makanya saya kasih tahu bahwa skripsi itu kartu listriknya yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk diujikan guna bergelar S1 ya. Ini SKS yang sisa 15 KS ya harusnya. Ini mahasiswa banyak mengambil skripsi, masih 24 SKS sudah ambil skripsi. Pasti gagal skripsinya itu di semester itu, pasti dia extend. Nah, syaratnya paling banyak itu ke skripsi kan ada 6. Berarti 16 kurang 6 berapa itu? 16 kurang 6 berarti 9. Jadi 3 mata kuliah harus diambil dari skripsi sisanya. Kalau berskripsi ada 4 matkul pasti gagal. Pasti gagal. Kalau nggak ada nyontek itu. Ya, nilainya nyontek, dia nggak usah belajar itu. Maka kenapa 15 SKS filosofi seperti itu? Masih itu banyak yang keras kepala. Pak, saya bisa nggak Pak dulu Pak SKS skripsi? Kita kasih tahu nanti kamu gagal, ya gagal. Extend, masih extend ya. Nah, tujuan skripsi tadi itu masih berpikir sistematis ya, tadi itu ya. Nah, kemudian juga pedoman skripsi itu sudah ada kita.
di Sispo IKB kampus sudah ada. Itu mahasiswa masih ada juga yang mendownload deskripsi ini. Nah, ingat ya, kalau saya mengumpulkan skripsi, kalau mengumpulkan ke perpustakaan itu sangat rigid dalam melihat laporan skripsi sesuai dengan buku panduan ini enggak. Kalau enggak dikembalikannya itu. Saya kan tadi rapat kemarin dengan prodi sama pimpinan sama perpustakaan sudah TKD itu, aduh, perpustakaan itu luar biasa bagus ya, rigid, dia kontrol terakhir itu. Jadi kalau saudara bikin laporan skripsi itu enggak sesuai hurufnya, ukurannya, kertas kiri kanannya, nggak sesuai dengan panduan, pasti ditolaknya, ya pasti tolaknya. Tolong sudah download buku panduan skripsi ini, ya. Jangan pakai buku panduan lain, ya, karena acuan pustaka di prediksi saudara buku panduan. Kalau sudah skripsi masih ditolak, ijazah asli tidak diberikan kepada saudara, tidak akan diberikan ijazah aslinya, ya. Nah, topik skripsi, ini penting ini. Topik skripsi itu saya masih ingat, mungkin Pak Erik, teman angkatan saya kuliah S3, dosen saya bilang gini, topik tesis itu sama seperti menentukan calon istri, menentukan masa depan. Topik skripsi nggak sampai segitu ya, segitu. Karena sekarang itu S3 ya, tapi skripsi nggak. Skripsi itu menentukan sudah cepat lulus atau tidaknya. Di mana topiknya itu kan di awal ya. Jangan ke pustaka dulu sebelum sudah tentu topiknya. Jangan cari topik di saat sudah di depan pustaka, jangan. Itu kan di awal, topik di awal sudah menguasai apa? Menguasai akuntansi apa kuasai bidangnya. Topik itulah baru saya masuk ke pustaka. Unik ya. Nah, sekarang mahasiswa itu banyak topik unik di akuntansi yang hanya kasus, tapi nggak cari topik yang sudah banyak digunakan. Simple, tidak banyak makan waktu, tapi unik gitu. Banyak contoh. Pengakuan pendapatan pada perusahaan fintech itu ada. Bagaimana pengakuan pendapatan pada perusahaan fintech itu nggak ada. Bagaimana pengakuan pendapatan pada perusahaan kereta api itu nggak ada. Bagaimana pengakuan pendapatan pada perusahaan penerbangan itu nggak ada. Jadi kasus ya datang ke situ. Nah, kalau di manajemen mungkin ada juga itu di marketing itu mungkin ada marketing, bagaimana marketing untuk apa di perusahaan yang bergerak di bidang digital, bagaimana marketingnya, boleh apa? Itu aja studi kasus ya, studi kasus, simple ya. Kita nggak mewajibkan harus empirikal, enggak ya, karena skripsi itu ada beberapa jenis ya. Ada jenis, nanti saya tanyakan lagi, Nah, skripsi itu sama cerita saya di awal tadi. Bagaimana saya memecahkan masalah di lapangan. Sama. Bab 1 itulah outputnya permasalahan. Nah, permasalahan itu outputnya. Permasalahannya tentu saja ada latar belakangnya kan. Kenapa menemukan masalah? Ya. Apa dasar masalah? Kalau di dalam kalau kajian empirikal masalahnya ada fenomena di empirikal, ada fenomena riset, ya, ada gap, timbul masalah. Kenapa aku bisa gini? Teori kok gini-gini, masalah ya, masalah. Kok di praktik gini-gini, gitu, masalah. Di bab 2 itu kita menguasai keilmuan untuk bisa mencahkan masalah itu, ya. Output dari bab 2 itulah hipotesis. Hipotesis dasar dari pertama kajian teori, kemudian kajian riset sebelumnya. Itu hipotesis itu. Ini mahasiswa bikin teori beda, hipotesis beda. Kadang teori sudah benar, hipotesis nggak benar. Dasar hipotesis nggak disampaikan kajian teori, nah, itu nggak benar. Ya, nggak ada hubungan hipotesis sebelumnya. Jadi kan teori itu hipotesis dasarnya kajian teori sama hasil empirikal sebelumnya. Ada juga milih-milih itu. Wah, hipotesis mau positif nih, dipilihlah riset yang positif semua. Itu ngaco itu. Ya, asal mau hipotesis negatif, dipilih riset negatif semua. Itu bukan ilmuwan itu kejujuran. Nah, itu penting ya. Kita apa adanya aja. Teori mengatakan positif, tapi hasil riset ada negatif, itu bukan positif semua. Ada apa itu? Nah, itu permasalahan ya. Pada sebelum ada masalah. Metodologi ini adalah alat kita gunakan nanti dalam lapangan. Udah alat kita gunakan setelah di lapangan mengolah data. Nah, kalau di dalam kalau kasus apa? Kalau kasus alatnya apa? Kita kuesioner, wawancara, ya, kemudian mengolahnya seperti apa? Mengolahnya kita kelompokkan klaster dan sebagainya. Kita bandingkan teori dengan praktek itu, analisis seperti apa. Nanti dapat kesimpulan. Itu kita cari di metodologi itu. Kalau empirikal seperti apa? Kita ada alat, sampelnya siapa, bagaimana mengumpulkan sampel, bagaimana kita mengolah data itu nanti, bagaimana kita menguji hipotesis, benar nggak hipotesis yang kita sampaikan, bukan hipotesis belum ke lapangan ini ya, hanya perduga aja.
Karena kita belajar teori sama hasil penelitian sebelumnya, teori grand teori sama penelitian sebelumnya. Nah, keempat itu kelapangan. Kelapangan itu alat dibuat itu bab 3 loh. Ini di bab 3-nya alat A, di bab 4 B, ngaco itu ya. Di bab 3 itu uji hipotesis A, di bab 4 lain lagi uji, harus sinkron, berhubungan ya, berhubungan. Pembahasan hasil itu outputnya apa? Outputnya bentuk jawaban dari hipotesis bab 2 itu. Jawaban seperti apa? Apa aplikasi di jawaban itu? Kenapa aku nggak sesuai dengan hipotesis? Kenapa nggak sesuai dengan itu, macam-macam. Itu hasil. Ya, outputnya jawaban hipotesis. Yang kelima itu kesimpulan. Kesimpulannya singkat aja. Jawaban masalah apa? Itu aja kesimpulan. Jangan cerita macam-macam lagi. Kesimpulannya singkat. Kalau masalah ada 4, jawaban 4 itu apa? Itu aja tulis. Keterbatasan artinya kalau hasil kita dipakai oleh pengguna, apa keterbatasan si penelitian itu? Bukan keterbatasan kita sampel, kita nggak sanggup buat sampel, bukan itu keterbatasan. Ya, ini penelitian kita ini. Misal penelitian saya tentang hasilnya adalah mobil listrik misalnya. Keterbatasan apa? Mobil listrik nggak bisa dipakai di desa karena tidak ada tempat cantelan listrik yang banyak. Itu keterbatasannya. Mobil listrik ini keterbatasannya dia tidak bisa jalan lebih 1000 km non-stop, nggak bisa. Itu keterbatasan. Bukan keterbatasan yang membuatnya terjadi wah kecapean, saya bukan itu ya, bukan itu. Dan sarannya seperti apa? Saran kalau serang keterbatasan mobil listrik yang bisa di desa, sarannya apa? Jangan dipakai di desa. Kalau pakai desa harus siapkan dulu tempat jual listrik, kawatnya harus gede dan sebagainya. Ya, kalau mau jalan jauh, perlu diperhatikan selama jalan 1000 km itu apakah jarak 300 km, pastikan ada nggak tempat pengisian baterai. Nah, itu mengatasi keterbatasannya. Gampangnya skripsi itu ya, simpel aja. Nah, referensi lah buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah itu kita punya semua ya. Dan sekarang referensi beda sama zaman saya kuliah tahun 80-an ya. Zaman sekarang kalau 80-an saya bisa ke dosen, Pak bukunya nggak ada Pak. Udah cari di pustaka nggak ada. Dosen pasti maklum. Tapi sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Tidak ada alasan soal tidak menemukan referensi. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan soal tidak menemukan jurnal. Nggak ada alasan. Ya, itu. Udahlah, kita sudah pernah langganan jurnal, kita punya. Yang gratis di Pustaka Nasional juga punya. Google Scholar berserakan gratis. Ya, Google Scholar kan setiap individu itu bisa didapatkan itulah. Dan dia minimal 10 tahun terakhir ya. Nah, di penelitian tadi saya jelaskan, penelitian itu ada studi kasus, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Tidak ada di IBS harus studi kasus, harus penelitian kualitatif, harus penelitian kuantitatif. Ukur diri sendiri, ukur diri saudara. Bukan ukur kemampuan dosen pembimbingnya, mengukur kemampuan mahasiswanya. Pak, saya nggak sanggup penelitian kuantitatif karena saya otak saya ini nggak mampu berpikir matematik itu repot. Udah studi kasus saja. Studi kasus Pak, saya kesulitan mencari tempat untuk penelitian. Nah, terpaksa pakai channeling ya, pakai channeling. Ya kalau nggak dapat ya terpaksa sudah pakai kualitatif ya, gitu. Tidak ada ya, jadi ada aturannya. Kemudian juga cara penulisan. Penulisannya ada di buku panduan ini ya. Jadi sekalimat itu kalau bisa jangan panjang-panjang dan banyak kalimat di kalimat itu ya. Bingung lah bacanya. Ya. Yang banyak kalimat gini. Misalnya Amir memukul anjing ya. Berarti Amir itu objek, memukul predikat, anjing itu objek ya. Jangan tulis Amir seorang manusia yang berasal dari kota Surabaya yang kemarin baru adiknya lahir. Adik lahir itu adalah satu-satunya adik pertama dia lahir dari ibunya. Ibunya bekerja di mana? Memukul dengan menggunakan tongkat itu dibeli di pasar raya. Pasar raya kebetulan pasar satu di daerah Surabaya, dibeli situ sangat mahal harganya. Anjing yang dibeli di Singapura harga 1 juta. Kalimat itu nggak akan ngerti orang itu. Ya, semuanya dijadikan anak kalimat. Objek anak kalimat, subjek anak kalimat, predikat anak kalimat, objek anak kalimat. Bingung orang itu, ya. Bingung, ya. Minimal satu kalimat hanya satu anak kalimat. Boleh satu anak kalimatkan subjek kalau perlu, objek kalau perlu, kalau nggak perlu untuk menjelaskan pakai kalimat berikutnya. Misal di kalimat pertama itu semuanya nggak ada anak kalimat. Tapi kalimat berikutnya saya ingin jelaskan subjek. Jelaskan aja subjek kalimat berikutnya. Kemudian saya jelaskan objek boleh juga, predikat silakan juga boleh. Ya. Sehingga
masih seputar kalimat pertama. Kalimat utama itu, kalimat berikutnya masih seputar kalimat pertama. Itu linear ya. Ini linearnya kalimat pertama tentang Amir mukul anjing. Kalimat keduanya adiknya pergi ke pasar membeli apel. Ngaco itu. Banyak sekali mahasiswa seperti itu. Ini kan dua kejadian yang berbeda. Kejadian pertama belum jelaskan, udah masuk kejadian kedua. Nggak dijelaskan juga. Jadi satu linear itu ada 3 kejadian yang nggak jelas itu. Nggak ada hubungannya. Wah, sering ditemukan di mahasiswa itu. Kenapa? Karena caplok ya. Ambil sini, ambil sana, ambil sini. Ya. Dan itu maka kalau seperti itu ya, kalimat itu bertetele ya. Kalau padat itu betul-betul to the point. Poin-poin dan singkat aja. Kalau sudah nggak mampu kena kalimat, udah singkat. Kalau nggak, Pak ini kalimat pertama belum jelas. Apa nggak jelas? Tentang predikatnya Pak jelas. Kalimat berikutnya, Pak kalimat berikutnya belum jelas juga tentang objeknya jelas. Kalimat berikutnya, ini muter-muter situ aja. Itu linear pertama. Kalau masih udah jelas, ngapain lagi tambah kalimat? Bertetele nanti ya. Nggak ada hubungan dengan kalimat pertama, ngapain? Misalnya kalimat pertama tentang Andi mukul anjing, kalimat kedua, tiba-tiba kita pembantu saya kemarin berhenti Pak. Aduh, nggak ada hubungannya ya. Nah itu. Jadi bentuk kalimat dari ilmiah itu pasif, bukan aktif. Misal Amir mukul anjing itu kalimat novel. Tapi anjing dipukul Amir itu kalimat ilmiah. Nah itu ya. Jadi nggak ada. Kalau sudah baca kalimat aktif semua itu skripsi kayak novel, bertutur direct speech langsung. Nah itu enak sih bacanya, tapi ilmiahnya nggak ada. Kayak baca, bisa orang nangis itu, bisa nangis baca skripsi itu. Bisa orang ketawa-ketawa baca skripsi sudah itu. Bisa orang tuh marah ya. Nah setelah sudah ada nggak orang baca jurnal skripsi yang sampai nangis, sudah nggak? Ada nggak? Sampai nangis baca jurnal skripsi ada nggak? Pergi ke pustaka itu nangis baca apa? Ini jurnal sedih banget ceritanya, jurnal luar biasa sedih. Dan apa sedihnya? Wah ini nih sampai penulisnya meninggal tulis ini, aduh nggak ada hubungannya ya. Kata-katanya harus baku ya, tidak bergejolak, tidak menggunakan bahasa populer. Dan satu kalimat hindari menggunakan banyak kalimat. Ya buku panduan penyusunan skripsi ya. Berapa plagiarisme? Ini plagiarisme ini paling fatal nih. Jangan nyontek ya, nyontek ya. Maka kita perlu ada apa? Tunitin. Tunitin itu tidak menjamin juga plagiarisme. Tidak menjamin ya, karena kalau dia itu tunitin kesamaannya 30%, 40%, suruh baca kalimatnya. Tapi bisa 20%. Tapi idenya itu pada ide kampus lain. Hati-hati itu. Kalau ketahuan, Pak, tunitin saya 20%, Pak. Kok saya plagiarisme? Karena idenya itu. Cerita kamu itu ada di buku lain yang nggak kamu kutip, dan cerita kamu kalimat beda isi sama. Nah, itu hati-hati itu. Ditunitin tidak bisa tercover, nggak bisa tercover tunitin itu. Ya. Maka kalau di dalam tunitin itu gampang aja. Kalau masih 40%, ubah aja kalimat. Kalau aktif jadi pasif, ya. Tambah penjelasan anak kalimat dalamnya. Selesai itu udah selesai itu. Tapi tidak membuat surat plagiarismenya tidak bebas murni, saudara. Hati-hati. Maka sebaiknya kalau ide sama, kalimat beda, harus kutip ya. Jangan sampai nggak dikutip ya. Nah, ini komisi halaman bab ya. Bab 1 itu kalau bisa sekitar 10%. Nggak ada aturan, niru tetap aja. Nggak ada aturan resmi. Kemudian mengenai kepatutan aja. Masa sih bab 1-nya 50%, bab 2-nya cuma 10%, bab 1-nya 20 halaman, bab 2-nya cuma 1 halaman, bab 3-nya cuma 1 halaman, bab 4-nya 5 halaman cuma, bab 5-nya 50 halaman, kan nggak mungkin deh. Ya. Jadi ini normalitasnya bab 1 10%, karena kan menyelesaikan permasalahan aja, latar belakang aja panjang. Bab 2 30%, bab 2 kajian teori. Yang panjang juga, bab 4-nya harus banyak, 40 ya. Bab 3-nya kan alat aja, 10% kayak bab 1 ya. Yang panjang-panjang ceritanya, alat kamu pakai situ, alat kamu dari situ apa nanti olah data seperti apa. Bab 4 itu sepanjang 40%, bab 5 5%, jangan panjang-panjang, kalau bisa 1 halaman 2 halaman saja ya. Panjang. Kalau ada nanya, ini itu 10 gimana nih? Kalau detail baca aja Pak di bab 4 gitu ya. Nanya itu. Nah, khususnya bimbingan skripsi ini ya harus disayangkan lagi. Bimbingan skripsi itu hak saudara ya, konsultasi bimbingan hak saudara. Jangan takut menghubungi dosen karena rugi saudara. Ya, minta jadwal dosen bimbing. Minimal 14 kali pertemuan. Dan setiap minggu harus ketemu sama dosennya. Ya, targetkan selama 4 bulan selesai sama dosennya. Bicarakan sama dosen, Pak, target saya 4 bulan bisa nggak? Bisa ke dosen. Kakak mau setiap hari. Tiap minggu datang ke saya. Nah, kalau ada kendala sampai ke prodi segera supaya kendala apa? Kalau topiknya nggak kamu pengen ganti, dosen pengen ganti, bisa diganti bimbing.
Kalau pembimbingnya sudah oke, kamu nggak oke, bisa ganti kamu. Ya, semangat dan punya tekad untuk selesai dalam satu semester. Satu semester. Saya kalau bimbing skripsi sama mahasiswa, targetkan kamu bisa nggak 4 bulan. Kalau nggak, jangan bimbing sama saya. Ya, bimbing sama lain aja. Kalau mau 4 bulan, mau datang tiap minggu saya. Kalau nggak, jangan dibimbing sama saya. Ya, karena mumet saya tuh, kalau mahasiswa terlambat itu, pertama itu banyak yang merugikan saya itu. Saya pikiran saya harus mikirnya sudah cuma 4 bulan, jadi 5 bulan. Bulan-bulan kan saya itu terbuang kan waktu saya. Kalau apalagi udah setahun, aduh 6 bulan terbuang waktu saya membimbing saudaranya. Jadi target waktunya, kita waktunya kalau bisa 4 bulan ya. Bab 1, 2, 3 itu 2 bulan. Harus tuh. Bab 4, 5, 1,5 bulan. Finishing setengah bulan. Jadi 4 bulan semua, 4 bulan semua. Coba kamu atur di sini ya. Kalau kamu target 4 bulan, udah tahu setiap minggu susah ngubungin dosen, minta ganti ke pembimbing. Alasannya dosen nggak bisa tunggu tiap minggu. Kemarin mahasiswa saya minta ganti di saya itu. Alasan bukan di saya, alasan dia kena magang, nggak bisa bimbing yang saya tulis minggu, ya. Dan sekarang masih magang diperpanjang, dia minta ganti. Ya oke, sama sekali. Saya bilang kalau kamu alasanmu karena saya nggak mau loh. Ubah alasannya masa gara-gara menurut banyak alasan. Saya tuliskan alasan ini, alasan kamu pindah dari saya. Bukan karena saya, tapi karena kamu nggak bisa ketemu saya setiap minggu, karena kamu magangmu sampai di panjang sekarang itu, akhirnya pindah ke saya. Pindah baru kemarin loh. Udah hampir selesai magang, baru pindah kemarin. Saya bilang karena pada awal kamu pindah, baru sekarang. Ya kasian juga kan itu. Nah, itu nggak serius ya, nggak serius. Nah, soal ujian skripsi, kompre hati-hati ini, tidak boleh nilai. Ini paling banyak mahasiswa itu tiba-tiba ujian kompre itu, waduh Pak saya masih ada D. Kita PT kompre itu, prodi dia kan Pak, bisa nggak bikin kelas khusus? Enak aja kelas khusus. Nilai D itu sudah tahu dong. Tidak ada, kalau ada mahasiswa ketemu saya Pak, saya baru tahu nilai D, nggak salah ini loh, nggak salah ini mahasiswa itu. Kacau itu. Masa nggak tahu nilai D? Keterlaluan itu. Berarti dia nggak tahu nilai D itu benar-benar pura-pura aja. Sama gini, ada manusia datang ke saya, Pak, maaf Pak, saya lupa, ternyata saya nggak punya kaki. Loh selama ini kemana aja matanya? Baru tahu nggak punya kaki setelah 30 tahun umur nggak punya kaki. Keterlaluan, nggak salah ini, itu nggak salah ini ya. Nah, itu selalu tes psikotes deh, kalau mana kalimat yang sesuai dengan logika itu. Nah, sertifikasi RMI GB1 pajak harus selesai. Risk Management GB1 harus itu. Dan sertifikasi kuliah umum sebanyak 12 buah. Selama kuliah umum ada sertifikat. Sekarang mungkin lebih banyak sudah dapat. PK minimal 2,76. Dua bisa dua, tapi kasihan saudara. Dua itu status yudisium saya hanya lulus saja. Yudisium itu ada apa cum laude. Kedua sangat memuaskan. Yang tiga memuaskan. Itu aja. Kalau itu memuaskan minimal 2,76. Kalau PK mau 2,76 lulus saja. Lulus saja nanti aduh, kecuali punya perusahaan sendiri ya, bisa direktur. Kalau kerja sama lu susah itu, ya. Surat keterangan lulus similarity harus ada ya. Similarity yang tes itu apa? Surat keterangan Tunitin. Lihat buku panduan lihat buku panduan, tanya ke BK syaratnya apa saja. Ini jalur deskripsi, nanti ada jalur deskripsi itu ada, saya jelaskan deskripsi itu ya. Pertama nanti ada pengganti ya, mungkin saya tampilkan juga yang deskripsi sebentar ya. Sebentar ya deskripsi saya tampilkan ya. Sebentar ya. Ini deskripsi itu mana? Sebentar ya. Aduh, mana ini? Ini sebentar ya. Beban akademik pertemuan, lupa saya buka ini. Ya. Baru lupa. Mungkin nanti di panduan. Aduh, penghapusan pertemuan skripsi. Ini ya. Jadi tadi itu beban dua. Diskusi program kita ini ya. Diskusi ya. Oke. Ini jelas sedikit ya. Jadi ada apa? Jalur skripsi ya, jalur skripsi. Kembali lagi tadi. Saya subscribe ya. Ini jalur skripsi ya, deskripsi. Nah, jalur skripsi itu ini ya. Ini. Jadi lihat ketentuan IBS nomor 27 ya, di buku pandu itu ada, kemudian itu ada ini. Jadi ketentuan akhirnya ini.
Pertama, jadi kalau saran kita IPK di bawah 3 boleh skripsi, non skripsi ya. Kalau bawah 3 kalau kesulitan, udah ngambil 2 mata kuliah pengganti skripsi ya. Nanti sudah ada di kurikulum, sudah ada itu pengganti skripsi, ada di kurikulum ya. Kemudian juga nanti kalau mau pindah dari skripsi ke non skripsi itu harus di awal semester ya. Karena kalau pindah jalur skripsi ke non skripsi, kalau di tengah semester nggak bisa sudah mengambil mata kuliah, karena mata kuliah tawarkan di awal semester. Jadi kalau soal skripsi, misalnya soal skripsi jalan 2 bulan nih, mengambil jalur non skripsi sulit karena harus nunggu semester berikutnya, itu hati-hati itu ya. Udah ujian sidang skripsi ya. Kalau skripsi itu sidangnya, nama sidang adalah sidang skripsi ya. Kalau berjudul skripsi. Kalau berjudul skripsi nama sidang ujian komprehensif. Jadi tanya itu mata kuliah. Kalau sudah konsentrasi marketing, ada mata kuliah perbankan sama ekonomi, nanti ada terkait dengan hal-hal yang sifatnya keilmuan lain ya. Jadi dua itu penting, perbankan, ekonomi, dan marketingnya itu diujikan. Nanti dosennya, misalnya Pak Erik, nanti nanya tentang ekonominya Pak Erik itu. Misalnya Mbak Meta itu tinggal marketing aja ya. Itu yang jadi nanya buku, nanya ujiannya tulisan itu sidang akhir. Sidang akhir itu ini skripsi yudisiumnya nggak boleh maksimal sangat memuaskan. Mulut nggak bisa karena tidak lengkap ya, karena ngambil jalur non skripsi ya. Nah itu ya, itu aja. Jalur skripsi ini ada prosedur sini ada ya itu. Oke, itu aja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Mungkin berikutnya persilakan kepada Prodi ya. Saya kembalikan waktu ke Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Terima kasih Pak Sparta. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Erik Wijaya dari Prodi Manajemen. Oke, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Pak Sparta, kemudian Ibu Wiwi, Mbak Dian, kemudian Mas Rizal, kemudian mahasiswa Prodi Akuntansi, Manajemen maupun MKPS. Tadi sudah banyak sekali disampaikan sama Bapak Sparta ya mengenai rencana Anda untuk mengambil mata kuliah skripsi ya. Sebagaimana diketahui bahwa mata kuliah skripsi ini adalah mata kuliah yang terakhir ya sebelum nanti Anda menyelesaikan studi ya dan menyandang sarjana akuntansi, sarjana manajemen maupun sarjana ekonomi ya. Target kita insya Allah nanti di bulan November ya kita akan melakukan wisuda ya. Jadi nanti Anda sudah punya manajemen waktu ya seperti apa nanti ke depannya ya supaya bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu ya. Nanti insya Allah di bulan Oktober atau di akhir September atau batas pendaftaran sidang skripsinya ya. Nah, saya ingin mengingatkan lagi kepada semua mahasiswa yang mau mengambil skripsi ini, jikalau mau selesai pada tahun ini, maka oleh bagian akademik ketahuan ada mata kuliah yang belum diambil ya. Kemudian pastikan semua sertifikasi diikuti semua. Ya, pastikan itu ya karena nanti agak susah kita membuat sertifikasi lagi ya karena berdasarkan angkatan ya. Nanti nunggu angkatan 2019 masih lama lagi nanti tahun depan ya. Kemudian pastikan semua persyaratan sidang skripsi dipenuhi semua. Misalnya keikutan dalam kuliah umum ya, sertifikat kuliah umum. Nah, itu dihitung-hitung lagi, dikumpul-kumpul lagi ya sampai saat ini ya. Jangan sampai nanti pada saat mau daftar sidang masih kurang jumlah sertifikat untuk kuliah umumnya ya. Jadi seperti itu masukan dari saya. Kemudian yang berikutnya khusus di prodi manajemen ya, kita punya 21 dosen pembimbing skripsi ya. Jadi paling banyak nih 21 ya. Nah, Anda untuk tahap awal diberikan kebebasan untuk menentukan ya siapa dosen pembimbing skripsinya ya. Pilih yang sesuai ya, yang sesuai yang Anda tahu ya, yang Anda tahu
dan Anda dalam tanda petik bisa bekerja sama lah ya dengan dosen pembimbing tersebut ya. Jangan ikut-ikut temannya ya, jangan ikut-ikut temannya. Kalau memang sudah di awal sudah tidak nyaman ya, cari pembimbing yang lain ya, yang sesuai dengan kompetensinya gitu ya. Nah, tetapi nanti pada finalnya itu prodi yang menentukan ya, prodi yang menentukan dosen pembimbingnya berdasarkan jumlah ya, jumlahnya. Karena dosen pembimbing itu kita mau lihat juga kinerjanya. Jangan sampai dia banyak hutang. Jadi masih ada bimbingan sebelumnya yang belum selesai, nanti ditambah dengan yang mahasiswa yang saat ini ya nanti kasihan, nanti takutnya terkendala ya, yang dulu saja belum selesai gimana mau mahasiswa yang baru ini ya, kita kan tidak mau seperti itu ya. Jadi nanti kita akan lihat lagi seperti apa ya sisa bimbingan dosen sebelumnya sama kinerja dosen tersebut ya dalam proses bimbingan ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya finalisasi dosen pembimbing itu adalah hak dari prodi ya. Mahasiswa bisa mengusulkan, tapi nanti kita lihat ya sikonnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya etika ya, etika dalam bimbingan ya. Hati-hati sekali ya komunikasi dengan dosen pembimbing ya, hati-hati sekali ya. Jangan sampai malam-malam WA ya, itu kan tidak sopan gitu ya. Hati-hati sekali karena banyak kasus-kasus ya yang terjadi mahasiswa itu tidak selesai karena konflik sama bimbingannya. Ya. Nanti mahasiswa itu ada kasus mahasiswa ngadu ke orang tuanya komplain ke prodi, nanti prodi komplain ke dosen tersebut, dosen tersinggung tuh, dosen itu tersinggung, minta pindah bimbingan. Kalau nanti Anda pindah bimbingan mulai dari awal lagi, ya belum tentu dosen pembimbing baru itu mau mengikuti yang sudah diselesaikan sebelumnya oleh dosen pembimbing yang lama ya. Nanti ganti lagi, jadi sama aja mau S1, S2, S3 ya, etika itu mesti diperhatikan sangat ini ya, utama ya, diperhatikan. Saya sama Pak Sparta itu S3 dulu di Bandung itu benar-benar saya bimbingan tes disertasi itu sampai nunggu sampai jam 9 malam, dari jam 4 sore nunggu tuh di depan ruangan, nunggu untuk ketemu aja, dosennya sudah ada di dalam tuh, tapi nyuekin kita, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Mental yang mau diuji, ya, mental selain keilmuan, mentalitas juga diuji, ya. Jadi skripsi itu tidak hanya kemampuan untuk menulis saja, ya, tapi ada soft skill-nya yang lain. Bagaimana kita bisa menarik perhatian dosen kita, bagaimana dosen kita mau bimbingan serius sama kita, gitu ya, itu ada ininya, ya. Kalau dosen punya mahasiswa yang sudah bete, ya sudah susah tuh, ya. Jadi perhatikan etikanya, dan saya yakin Anda sudah semester atas nih ya, udah tahu lah mengenai karakteristik dosen-dosen di IBS ya, sehingga bisa digunakan lah untuk dalam proses bimbingan nanti ke depan ya. Sama yang terakhir, kita sangat tidak suka dengan pemalsuan, ya, sangat tidak suka. Jangan sampai nanti ada proses bimbingan ini ada pemalsuan tanda tangan ya. Jangan sampai itu. Ini saya hukum nih, 1 semester ada. Ya. Jadi kalau nanti mau ujian Semprop, minta tanda tangan dosennya, tanda tangan langsung. Ya. Jangan sekarang tanda tangan dosennya sudah kemana-mana nih. Ya. Misi KRS itu udah kemana-mana nih tanda tangan elektronik dosen nih. Kalau nanti ada dosen yang komplain, saya belum ngasih ACC, dikonfrontasi dengan mahasiswa yang dia ngaku, ya udah tidak ada ampun ya di situ. Nanti makanya Anda bikin surat nanti kalau nggak salah oleh Mbak Dian ya, surat perjanjian sama proses bimbingan skripsi ini ya. Nanti ditandatanganin, kemudian nanti ada konsekuensinya di situ. Jadi nanti kalau nanti orang tua Anda komplain, ini udah tantangan ya. Jadi pastikan, karena apa? Karena proses bimbingan skripsi akan banyak tantangan ya. Makanya kami masih mencoba dengan IT ya, bagaimana untuk meminimalkan tantangan ini supaya lewat e-kampus saja. Tapi kan by proses ya. Kita belum tahu nanti ya. Tapi untuk sementara ini adalah tantangan itu banyak sekali. Misalnya tantangan ACC Semprop 1. Kemudian tantangan revisi Semprop 2 ya. Tantangan bimbingan skripsi 3 ya.
tanda tangan ACC ujian skripsi 4, tanda tangan revisi skripsi 5, ya, tanda tangan skripsi final 6, gitu, ya, 6 minimal tanda tangan itu. Dan tidak hanya dosen pembimbing, tapi juga dosen penguji. Kalau sampai ada salah satu yang memasukkan tanda tangan, ya, itu yang kita paling tidak suka, karena logo kita ada integrity, ya, integritas, ya. Percuma kita ada logo integritas tapi mahasiswa kita sendiri yang yang tidak sesuai dengan integritas tersebut, gitu ya. Jadi itu yang saya tekankan sama sekali, ya, yang tekankan inti, ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambah sama Ibu Wiwi, Kaprodi Akuntansi, ya. Selamat bimbingan skripsi, ya. Kami doakan semoga selesai semua, ya, dan pastikan kalau Anda mau selesai pada tahun ini, ya, manajemen waktunya, ya, manajemen waktunya. Semprot itu jangan terlalu lama, ya. 1 bulan itu sudah semprot mestinya, ya, karena mengolah data itu akan lebih lama, ya, dibandingkan dengan bab 1, bab 2 maupun bab 3, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Dian. Saya balikkan kepada Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Selanjutnya kami persilahkan Bu Wiwi dari Prodi Akuntansi. Ya, terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Erik, Kepala Program Studi Manajemen, Bapak Dr. Bambang Bujana, Kepala Program Studi MKPS, dan Mbak Dian Kabak Akademik, serta Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan hari ini, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Ya, adik-adik mahasiswa seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sparta, Bapak Erik, ya, luar biasa, ya. Untuk kalau bahasa orang Jawanya itu sangu, gitu ya, sangu kita, bekal kita untuk membuat skripsi. Nah, tujuan skripsi itu adalah selesai, gitu ya, adik-adik mahasiswa, ya. Jadi carilah judul-judul atau topik penelitian yang adik-adik mampu. Ya, jangan yang bombastis tapi adik-adik nggak mampu di tengah jalan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya, saran Ibu, kita kan sudah membuat proposal nih saat metodologi penelitian. Ya, kalau adik-adik mahasiswa itu benar-benar ya mengikuti pembelajaran saat metodologi penelitian, itu kan masing-masing sudah punya usulan proposal. Nah, proposal tersebut sudah direview oleh dosen metodologi penelitian, ya. Nah, itu sudah ada gambaran tuh bab 1 sampai bab 3. Jadi tidak akan nanti ada hambatan di tengah jalan, ya. Karena terus terang, kalau adik-adik mahasiswa ini tidak lulus dalam 1 semester, ini juga beban bagi kami, para pembimbing, kaprodi, akademik, gitu ya, karena target kelulusannya tidak mencapai. Ya, itu yang harus adik-adik mahasiswa perhatikan. Ya, jadi belajar di metodologi penelitian itu ajukan sebagai usulan proposal di pilihan pertama. Kalian kan nanti boleh mengajukan 2 usulan, ya. Judul yang utama dari proposal metodologi itu taruh di awal, gitu ya, biar nanti disetujui. Dan tadi pembimbing memang adik-adik mahasiswa diberikan ya otoritas untuk memilih 2 dosen pembimbing, gitu ya. Tadi sudah disarankan oleh Pak Erik, itu benar sekali. Pilihlah dosen yang dianggapnya nanti mampu mendampingi sampai selesai, ya. Tapi nanti akhir-akhirnya, ya, karena kita melihat kompetensi dari masing-masing dosen, itu nanti keputusan ada di kepala program studi mendapat persetujuan dari wakil ketua 1, itu ya, adik-adik mahasiswa yang perlu nanti benar-benar dipahami, ya. Jadi susun juga skripsi berdasarkan metode penyusunan atau buku panduan dari Indonesia Banking School, ya, biar kita ada keseragaman. Dan waktu nanti begitu wisuda kan adik-adik harus menyerahkan draft nih, ya, jangan sampai nanti formatnya itu beda-beda, ya. Jadi semuanya itu tepat waktu atau tidak tergantung lagi kepada mahasiswanya. Ya, jadi lulus tepat waktu, kemudian ijazah tepat waktu kita akan dapatkan.
Itu ya, adik-adik mahasiswa. Yang tadi masukan dari Pak Sparta, Pak Erik ya, saya dukung semua. Memang itu memang anjuran dan memang itu sudah distandarkan ya dalam penyusunan skripsi di Indonesia Banking School. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semangat dan serius serta komitmen. Harus selesai 1 semester. Ya, kalau tidak selesai ditunda, ganti pembimbing semua nantinya. Ya, jadi komitmen harus selesai 1 semester, November wisuda semua. Nah, itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Bambang Budijana dari Prodi MKPS. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Dian Maitesa, dan pada yang terhormat Bapak Dr. Bapak Erik Wijaya, Ibu Wiwi Idawati, dan teman-teman yang hadir di dalam kesempatan ini. Juga salam hormat saya untuk mahasiswa yang hadir di sini. Jadi melihat daripada penulisan skripsi, memang ini biasanya banyak yang menjadi kendala ya. Jadi kenapa kendala itu muncul? Biasanya dikarenakan kita salah memilih topik ya. Jadi mungkin kalau saya bisa gunakan kalimatnya Bapak Dr. Sparta tadi, kita harus bisa mengukur kemampuan kita ya. Jadi jangan sampai kemampuan dosen pembimbingnya justru yang dominan di sini, sehingga kita sebagai mahasiswa itu sulit untuk mengikuti ya, apa yang diinginkan. Oleh karena itu saran daripada saya yang pertama adalah tentukan dulu apa yang kita ingin buat daripada usulan penelitian yang kita harapkan bisa selesai. Karena penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Yang kedua adalah setelah kita memiliki gambaran usulan penelitian, maka usahakan kita mencari seorang dosen pembimbing yang kita perkirakan bisa satu kimia ya. Jadi jangan sampai yang kita pilih justru yang kita harapkan bisa melancarkan proses penelitian justru membuat kita sakit kepala ya, seperti itu. Oleh karena itu pilih dosen pembimbing yang diharapkan bisa membantu kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Yang ketiga tentu sebaik-baiknya daripada penelitian adalah kita harus bisa memberikan suatu model penelitian yang bisa dikatakan sederhana, mudah, unik begitu. Kemudian bisa diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Biasanya penelitian harus selesai dalam waktu 4 bulan. Jadi teman-teman harus bisa mengatur waktu di sana. Dan tentu waktu yang dibutuhkan di dalam proses bimbingan itu biasanya yang normal adalah 4 bulan, 4 kali 4 berarti ada 16 minggu di sana. Dan yang ideal adalah antara 12 sampai dengan 14 kali pertemuan di sana ya. Jadi bagaimana kalau seumpamanya suatu penelitian bisa dikatakan
sangat sulit ya. Nah, ini harusnya sudah dipikirkan sebelumnya, sebelum kita memutuskan memilih dosen ya. Jadi kita sudah mempertimbangkan penelitian yang mudah, unik ya, dan kita harapkan bisa selesai. Nah, tentu untuk penelitian ini jangan sampai di dalam proses penelitiannya kita sudah siap, sudah bagus, dan seterusnya. Seperti tadi ya, ada gambaran dari Pak Sparta ataupun Pak Erik, ternyata ada nilai-nilai kita yang tidak bisa mendukung ya. Di antaranya biasanya yang sampai saat ini juga terjadi itu adalah nilai D, biasanya seperti itu ya. Yang mana ya tentu kita sebagai mahasiswa perlu memahami nilai-nilai yang bisa menghambat daripada progres dari kita menyelesaikan skripsi. Nah, oleh karenanya kita harus berusaha bersih-bersih, coba dilihat lagi nilai-nilai kita yang mungkin ada yang terkategori seperti itu. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga selain daripada skripsi yang baik, kemudian nilai yang baik, juga persyaratan daripada kebutuhan akan sertifikat ya. Sertifikat biasanya ini di ujung-ujung kita kebingungan ya. Kebingungan dikarenakan wah ternyata sertifikat kita kurang misalnya seperti itu. Karena biasanya yang dibutuhkan oleh IBS adalah biasanya ada sertifikat semacam pelatihan yang sudah biasa dilakukan di IBS adalah salah satunya adalah risk management. Kemudian general banking ya seperti itu. Kemudian ada sertifikasi pajak. Kemudian mungkin kita juga harus mengikuti ya, beberapa webinar ataupun beberapa kuliah umum ya. Nah ini kita harapkan ya mungkin antara sekitar 11 atau 13 kali ya. Mungkin kita harus lihat lagi aturannya. Saya khawatir yang saya sebutkan keliru ya. Kemudian yang berikutnya juga teman-teman mesti paham bahwasanya skripsi itu nggak bisa berdiri sendiri. Semenjak kita seminar proposal, kita akan menghadapi yang namanya benar enggak sih skripsi yang ini bebas daripada plagiarisme ya. Jadi tadi digambarkan oleh Bapak Dr. Sparta, kita harus mengantisipasi ya agar skripsi kita mulai dari sempro itu sudah dilakukan tes plagiarisme menggunakan Turnitin. Nanti setelah kita sempro, kemudian selesai sempro, kita melakukan penelitian kemudian kita melakukan semacam memasukkan pembahasan maupun kesimpulan, kita harus melakukan tes lagi ya. Tes plagiarisme yang kedua, yaitu untuk siap-siap masuk kepada sidang skripsi ya. Jadi insya Allah kalau ini semua berjalan baik, teman-teman lakukan dengan sebaik-baiknya, skripsinya akan menjadi skripsi yang memiliki kategori sangat baik ya, seperti itu. Mungkin itu saja pesan dari saya, melengkapi dari sebetulnya sudah sangat lengkap apa yang disampaikan Pak Sparta, Pak Erik dan Bu Wiwi ya, seperti itu. Saya hanya ikut membuat
kelengkapan aja. Mungkin itu dari saya, Mbak Dian. Terima kasih pada semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa. Selamat sore, hormat dosen, izin bertanya. Silahkan Satria. Ya baik, saya Satria, manajemen 2018, konsentrasi marketing. Izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk misalnya skripsi itu menggunakan bahasa Inggris? Terima kasih. Terima kasih Satria. Pertanyaannya nih Pak Sparta atau Pak Erik mau jawab? Ya, nggak kedengaran pertanyaan apa tadi? Apakah bisa apa? Saya ulangi ya Pak. Bisa, Iya. ya. Silakan Arya. Apakah diperbolehkan atau bisa gitu untuk skripsinya itu menggunakan bahasa Inggris, Pak? Oh, bisa aja, nggak masalah. Tapi ingat ya, di dalam ketentuan dikti itu, bahasa digunakan harus bahasa Indonesia. Nah itu, jadi kalau bahasa Inggris skripsi bisa aja, kalau sepanjang itu diperlukan, nggak apa-apa. Boleh, dan nanti sudah cari dosen yang bisa bahasa Inggris, yang bagus Inggrisnya. Misal kalau marketing siapa, Pak Rofi ya, atau siapa lagi marketing yang bahasa Inggris bagus ya. Tapi nggak menemukan dosen, terpaksa sudah bahasa Indonesia ya. Karena diutamakan bahasa Indonesia. Utamakan, tapi teruntuk kemungkinan kalau bahasa Inggris bisa aja. Ya. Gitu ya. Itu maksud satu ya. Ya Pak, maksudnya mungkin biar tidak menyusahkan aja gitu Pak. Kalaupun harus bahasa Indonesia nanti tetap bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Kalau ada dosen yang mau itu silakan aja. Tapi jangan sampai suruh bahasa Inggris dosennya bahasa Inggris nggak kuat, mati kamu kacau nanti. Bisa suruh periksa, bisa sebulan nggak jadi periksa sama dosennya. Tapi kalau bahasa Inggris kan bisa langsung di Zoom langsung oke. Saya kan kalau periksa skripsi nggak pernah saya simpan skripsi masuk di rumah saya kan. Langsung Zoom karena cepat memahami. Tapi kalau bahasa Inggris perlu saya baca satu-satu ya. Ya. Itu aja Mas Satria ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Gunakan sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau nanti gunakan kemampuan kamu untuk belajar luar negeri itu. Jangan sekarang dulu ya. Pak Erik mau menambahkan Pak? Sebelumnya masa Satria ini kelas bahasa Inggris ya? Oh, kelas bahasa Inggris sering? Iya Pak. Oh ya, bahasa Inggris lah, bahasa Inggris nggak apa-apa. Saya pikir bukan Bahasa Inggris. ya bahasa Inggris nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, bagus ya. Saya puji kamu bagus ya. Jadi itu cari dosennya ya, yang mengasih bahasa Inggris lancar ya. Ya Pak. Ya bagus ya, bagus. Boleh. Izin Pak Sparta, boleh Iya. nambahin? Kita kan pedoman penyusunan skripsinya kan masih bahasa Indonesia ya Pak ya. Iya. Apakah nggak lebih baiknya seragam aja walaupun kelas internasional, tapi nanti artikel yang akan diterbitkan kelas Arya ini adalah harus yang internasional publikasi. Nah itu baru nanti bahasa Inggris dari situ. Gitu Pak. Jadi kan kita berpegang juga pada pedoman penyusunan ya Pak ya, untuk keseragaman kita juga nanti Mas Arief di perpustakaan juga dia bisa melihat gitu kan format-formatnya, karena selama ini kita belum ada yang pedoman penyusunan skripsinya dalam tatanan bahasa Inggris. Kalau menurut saya sih Mungkin bahasa Inggris sama aja Bu, format sama. tapi mungkin artikelnya kali ya Pak harus Enggak gini. Karena untuk program internasional itu, untuk program kelas khusus kan bikin tuh. Salah satu gitu. adalah bahasa seluruh proses pelajaran bahasa Inggris, ada itu. Ada di SK Ketua ada itu. Seluruh proses pelajaran mulai dari skripsi selama bahasa Inggris. Jadi kalau panduan skripsi sama, cuma bahasanya beda aja Bu Wiwi. Maka saya sarankan mereka itu supaya nggak ada kendala, pakai dosen yang lancar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu aja. Silakan, karena ada kelasnya kelas berbahasa Inggrisnya. Apa? Ya. Terima kasih Satria, Pak Sparta, juga Pak Erik, Bu Wiwi. Selanjutnya mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Kalau belum ada, mungkin dari Mbak Meta ada yang mau ditambahkan, Mbak? Udah cukup, Mbak Dian. Terima kasih. Good luck yang mau skripsi. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, mengingat sebentar lagi maghrib, mungkin saya simpulkan saja. Jadi untuk mahasiswa yang mengambil skripsi semester genap ini, untuk pendaftaran judul terakhir hari ini ya melalui e-kampus. Jadi untuk pengajuan dosen pembimbingnya bisa ditulis nama dosennya. Jika mengajukan 2 nama dosen itu bisa ditulis di kolom keterangan saja gitu kan. Tadi ada yang report enggak keluar ya nama dosen pembimbingnya kalau mengajukan 2. Jadi dua-duanya ditulis aja di sana. Kemudian menambahkan yang disampaikan Pak Sparta dan Pak Erik, nanti juga kami akan share edaran terkait surat pernyataan etika penulisan skripsi. Jadi minta tolong nanti mahasiswa melengkapi form tersebut, lalu dikirimkan ke akademik. Itu saja. Kalau misalnya ada kendala dalam submit judul hari ini, bisa hubungi saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik mahasiswa, kepada Pak Sparta, Pak Erik, Bu Wiwi, Pak Bambang, Mbak Meta, juga Bu Puspita. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Mbak Dian, foto Oh bersama. iya, baik. Bisa dibuka dulu ya kameranya. Kita foto bersama. Oke. Sebentar. Saya mulai dari slide 1 dulu. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Terima kasih semuanya. Semoga lancar skripsinya bisa selesai dalam 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Sugeng. Banyak ya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak. Mas. Ya. Makasih Pak, Bu. Ya, sama. Makasih Pak, Bu. Ibu. Ya. Izin pamit. Izin Ya, pamit. izin Terima kasih, mari Bu Bapak Wiwi, Ibu Pak Bambang, semua. Pak Sparta, terima kasih. Terima Pak kasih. Erik, Pak Bambang, Mbak Dian, Inle, Bal, Mbak Ita. Mbak Wiwi, lagi. Mbak Dian, Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.